Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Masih dalam kampanye ramaikan lagi dunia percanaan. Jadi gue bakal tetap upload terus konten, mau ditonton mau enggak tetap upload. Jadi supaya dunia cana bakal ramai kembali ya teman-teman ya. Kali ini gue mau ngebahas tentang progres Canamaru pada indoor ya ga. So bagaimana videonya? Jangan di skip-skip ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi ini sedikit seperti biasa ya, sedikit disclaimer dulu. Ini ada progresan Canamaru gua di indoor ya. Jadi ini pure di dalam rumah ya teman-teman ya. Jadi akan gue review di 2 ikan dulu ya. Kayaknya untuk ikan ini sudah sering banget ya di review. Jadi ini juga nanti akan kita review juga teman-teman ya. Untuk kedua ikannya nantinya bakal kayak gimana juga nih ya teman-teman ya. Jadi untuk progres Canamaru di indoor nih memang menarik nih, bakal kita bahas ya teman-teman ya. Karena Canamaru pada halnya memang sangat suka pada suhu di 24 sampai 28 derajat Celcius ya. Nah, jadi di sini rumah gue tuh ada di Kelapa Nunggal Bogor ya, salah satu kabupaten Bogor yang nggak identik dengan cuaca dingin. Ingat ya, nggak semuanya daerah Bogor itu cuacanya dingin, termasuk di daerah rumah gue. Jadi di rumah gue tuh identiknya tuh dengan cuaca yang lumayan panas. Ya, jadi karena memang di sini tuh banyak pabrik-pabrik, terus gersang juga, jadi cuacanya lumayan panas. Kalau misalkan kita berpihak pada suhu ya, suhu rata-rataan di indoor, ya memang pada hakikatnya Canamaru tuh bisa hidup dengan stabil di suhu 24 sampai 28 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan di sini kadang kalau siang itu suhunya itu bisa mencapai 30 derajat Celcius mungkin ya. Nah, kenapa gue bilang mungkin seperti itu ya? Karena memang daerah rumah gue tuh memang sedikit panas, tidak dingin. Nah, untuk di suhu-suhu yang panas ya, biarpun ini posisinya kita nih adanya di indoor, memang suhu di dalam rumah gue pun memang lumayan sepanas itu ya gitu. Nah, ini ada di 2 ikan. Nah, ini kita fokus dulu di ikan yang pertama nih. Jadi ikan pertama gue ada YS. YS size-nya kurang lebih 14 cm, 14 sampai 15 cm. 15 cm juga belum lah. Tapi kalau 14 oke lah ya. Nah, ini sebelumnya itu kita treatment di semi outdoor. Nah, setelah kita treatment di indoor ya, di indoor itu mental dari ikan ini sangat-sangat terlihat ya. Untuk mentalnya dulu ya yang kita bahas ya. Mentalnya bakalan kita bahas ya. Mentalnya dulu ya. Kenapa mentalnya itu lumayan cenderung naik ya? Karena memang untuk mental di sini tuh banyak yang berlalu lalang ya. Karena ini posisinya ada di depan TV, jadi sering orang-orang berlalu lalang di sekitarnya. Jadi secara nggak langsung juga ini bisa menaikkan mental dari si ikan juga, yang biasanya itu mungkin kurang interaksi, dan ini menjadi lumayan interaksi nih ya teman-teman tuh. Ini kita ini aja dulu nih. Ini pakai ini. Tuh. Ini lumayan interaksi ya teman-teman ya. Dan kita bahas juga lagi ya, untuk pH air yang bagus untuk Canamaru adalah di 6 sampai 7,5, di mana pH air dan tingkat keasaman itu dapat mempengaruhi juga dari kenyamanan si Canamaru. Karena memang ini posisinya ini indoor atau di dalam rumah, jadi pH air juga ini lebih stabil ya, karena memang dia itu tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Kalau misalkan memang terkena cahaya matahari secara langsung, biasanya tuh tembakan dari matahari itu gampang banget menimbulkan lumut-lumut ya, seperti tank-tank gue yang ada di depan itu tuh gampang banget berlumut ya. Dan itu juga otomatis akan mempengaruhi si pH airnya juga dong kalau misalkan memang ada lumut. Ini gue nggak pakai air isi ulang atau dan lain sebagainya. Ini pure dari air rumah gue. Dimana di daerah Kelapa Nunggal itu banyak terdapat zat kapurnya. Nah, di sini kalau misalkan kalian progres indoor itu atau di dalam rumah, itu penting banget nih dikasih substrat nih. Jadi ini untuk meminimalisir juga nih untuk
kotoran-kotoran kalau misalkan memang ada substrat. Jadi kalau misalkan memang di indoor kan suka agak males nih untuk ganti-ganti air, jadi bisa lah agak lama. Dan FYI aja, ini airnya udah lumayan lama lah, udah sebulanan lebih, bisa sampai 2 bulan airnya nggak gue ganti-ganti, masih memakai air lama tuh. Tapi lihat ya, posisi ikan pun masih stabil atau masih oke lah ya. Untuk ikan tuh mental juga masih sangat-sangat berpengaruh ya, untuk mentalnya masih oke gitu. Tuh, untuk mentalnya juga masih oke. Jadi untuk pH air di sini juga nggak bermasalah ya. Kenapa kita bahas pH air di suhu indoor? Karena memang itu amat sangat berpengaruh ke tingkat kenyamanan si ikan kalian. Kalau ikan kalian nyaman dengan suhu dan pH air pada progres indoor ya, jadi itu akan mengakibatkan ikan kalian juga jadi bisa perform dengan maksimal nih. Jadi kalau ruangan rumah kalian misalnya bersuhu dingin nih ya, seperti di daerah-daerah Indonesia yang bersuhu dingin ya, seperti di Bandung ataupun Bogor tuh yang puncak ya. Jadi misalkan suhu dingin tuh di indoor juga mungkin juga masih dingin, tapi bedanya kalau di indoor mungkin suhunya lebih stabil aja dibandingin di semi outdoor. Mungkin kalau di semi outdoor seperti daerah-daerah Jawa Tengah ataupun daerah-daerah Bandung ya, daerah-daerah Bandung, terus juga daerah-daerah Bandung yang Lembang, terus Bogor daerah puncak mungkin ya untuk karena dingin ya. Bahkan banyak juga sih gue melihat teman-teman gue tuh yang tanknya tuh pada berembun ya. Kalau misalkan ditaruh semi outdoor pada daerah-daerah yang dingin, itu antisipasinya tuh gimana sih ya supaya ikan itu terlihat nyaman. Nah, teman-teman juga bisa pakai heater kalau misalkan memang suhu di daerah kalian tuh lumayan ini ya, lumayan ekstrim ya. Ekstrim dalam arti tuh terlalu dingin, karena memang habitat Cincana Maru tuh nggak bisa tuh untuk di suhu dingin. Itu bisa kita akalin pakai pakai heater. Nah, kalau misalkan nggak pakai heater, pakai apa lagi dong, friend? Nah, bisa juga kita akalin dengan tembakin lampu 24 jam, karena secara nggak langsung juga bias sinar lampu juga mampu menghasilkan suhu atau tingkat kenyamanan dari si ikan itu jadi lebih stabil dari biasanya gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau jadi kadang memang gue juga kalau ngelihat nih ya, ikan itu bisa beradaptasi dengan suhu sekitarnya setelah beberapa waktu nih. Jadi misalkan nih ikan biasanya itu suhunya dingin gitu kan, terus ke suhu yang biasanya hangat, memang dia tuh bisa beradaptasi dalam beberapa waktu. Nah, bukan gak mungkin yang biasanya itu di suhunya itu panas terus langsung ke suhu dingin gitu. Ikan tuh akan adalah masanya dia itu butuh adaptasi juga dari sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang ini kita bahas juga nih untuk progres Cincana Maru, enaknya di indoor itu jadi ketika suhu sekitar tuh nggak stabil nih, dalam arti sering hujan nih, seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini ya. Ini suhu di Kelapa Nunggal Bogor tuh nggak stabil nih ya teman-teman ya. Dalam arti itu nggak stabil, itu sering banget hujan, terus kadang langsung panas gitu. Nah, di indoor tuh lebih stabil karena memang suhunya kan di dalam ruangan sangat-sangat terlihat lebih stabil ya. Jadi kalau misalkan di dalam rumah tuh itu banyak aja nih interaksi. Dalam artinya interaksi di sini adalah sering banget nih orang lewat lalu lalang. Biasanya tuh mental juga lebih bagus dibandingkan tempat yang jarang dilewatin sama orang lain. Dan ini kejadian pada ikan satu ini. Ini ikan sebetulnya semi outdoor, ikan udah lumayan juga ya, maksudnya lumayan aktif, ikan mau terbang. Tapi ketika dipindahin ke indoor tuh lihat ya, teman-teman bisa lihat tuh, ikan bisa lumayan ngejar ke tangan tuh, ikan lumayan ngejar tangan. Nah, ini pokoknya intinya masih kita bahas progres indoor hanya sebatas ikannya aktif atau enggak. Kali ini malam ini kita nggak ngomongin treatment untuk menjadikan berbunga, menjadikan warna dan lain sebagainya, tuh sama sekali enggak. Jadi kita tetap fokus di kenyamanan ikan. Nah, nanti akan kita buat konten yang selanjutnya nih untuk progres Cincana Maru di indoor untuk bunga dan juga cabung ataupun warnanya seperti apa. Kali ini gue bahas untuk kenyamanan ikannya aja dulu gitu. Sabar friend, satu-satu, karena nanti rencananya gue mau sering-sering upload lagi nih
gitu. Setiap hari atau 2 hari sekali itu gue sering-sering upload biar Cana itu tetap rame ya teman-teman ya, tetap rame, tetap stabil, banyak juga pecintanya dan tidak ditinggalkan pecintanya, karena banyak juga nih yang pada pensiun. Kemarin udah sempet gue bahas sih satu persatu tipis-tipis, nanti akan gue bahas lebih dalam lagi. Oke, gitu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton konten ini sampai habis, yang gak di skip-skip tuh makasih banget. Buat teman-teman juga yang udah pernah check out udang hitam Narpati, udang merah Narpati tuh terima kasih banget buat teman-teman, karena dengan teman-teman membeli produk dari Narpati Aquatic sama aja teman-teman itu support channel ini supaya lebih berkembang. Kalau misalkan memang belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu tuh teman-teman biar channel ini juga makin berkembang. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga kalian juga sehat terus, banyak terus rezekinya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Oke, see you next time.